Selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi teman-teman semuanya dan juga Pak Ignas selaku guru fisika. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 10 MIPA 3 akan menjelaskan bab 3 mengenai vektor. Tapi sebelum itu, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Karin Manuela Diningtyas, nomor absen 18. Dan nanti ada teman saya menjelaskan tentang penjelasan soal, yaitu Teresa Ratri, nomor absen 35. Nah, sebelum masuk ke bab vektor yang utama, kita harus tahu dulu nih perbedaan besaran vektor dan skalar. Kalau besaran vektor itu adalah besaran yang sepenuhnya dapat digambarkan dengan nilai dan arah yang digunakan untuk menghitung kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, dan lain sebagainya. Kalau besaran skalar adalah besaran yang sepenuhnya dapat digambarkan dengan nilainya saja dan digunakan untuk menghitung massa, jarak, kelajuan, energi, usaha, daya, suhu, dan lain sebagainya. Lalu untuk tahu notasi vektor itu kita bisa dengan melambangkannya dengan cetak tebal miring gini atau huruf V ini. Lalu simbol garis vektor itu digunakan dengan panah yang menunjukkan besar serta arah panah yang menunjukkan arah vektor. Lalu komponen vektor bisa kita lihat pada gambar di layar ini. Itu ada A sama dengan vektor A, itu di garis kuning itu. Terus AX sama dengan komponen vektor A pada sumbu X, AY komponen vektor A pada sumbu Y, dan juga, nah itu tuh bukan angka 0, tapi itu theta, yaitu sudut yang diketahui nanti pada soal. Itu adalah besar sudut antara vektor A dengan sumbu X. Selanjutnya kita akan masuk ke metode melukis penjumlahan vektor. Metodenya ada dua, yaitu metode poligon dan metode jajar genjang. Metode poligon ini sifatnya ada A plus B sama dengan B plus A, dan yang kedua A min B sama dengan A plus min B. Dimana yang sifat kedua ini sifatnya itu kebalik, jadi negatif sifatnya. Jadi kalau misalkan ada yang begini, pakai sifat kedua jadi ke bawah gitu arahnya. Dan penggambaran penjumlahan vektor ini menyambungkan ujung setiap vektor dengan pangkal vektor sebelumnya dan membuat garis resultan dari pangkal vektor pertama hingga ujung vektor akhir. Lalu untuk metode jajar genjang sifatnya itu R sama dengan B plus A, R sama dengan A plus B, di mana R adalah resultan. Lalu bisa kita lihat juga pada gambar di sini, itu ada garis putus-putus itu kan, itu namanya garis vektor sejajar. Untuk penggambaran penjumlahan vektor itu dengan cara menyambungkan pangkal vektor akhir dengan pangkal vektor 1. Lalu menggabungkan vektor sejajar pada setiap ujung yang sejajar dan menggambarkan garis resultan dari pangkal bersama ke ujung bersama. Jadi cari jalan tengahnya gitu. Lalu menentukan vektor resultan. Itu ada dua cara juga, yaitu metode grafis dan analitis. Di mana metode grafis ini itu menggunakan resultan vektor dengan mengukur panjang dan sudut vektor. Sifatnya itu sama kayak metode poligon tadi, yaitu A plus B sama dengan B plus A, dan A min B sama dengan A plus min B. Ketentuan besar dan arah resultannya adalah dapat kita gunakan dengan arah acuan vektor itu sumbu X positif, lalu sudut vektornya bernilai positif jika diukur berlawanan arah jarum jam, dan akan bernilai negatif jika diukur dengan searah jarum jam. Lalu resultan akhir dari dua atau lebih vektor dapat dilukiskan dengan metode poligon. Lalu metode analitis. Metode analitis itu menggunakan rumus. Yang pertama untuk menentukan arah resultan, di mana arah resultan ini digunakan dengan sudut alfa, yaitu R per sin 90 derajat sama dengan B per sin alfa. Dan menentukan resultan, di mana rumus resultan akhir adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kali B cos theta. Dan rumus resultan selisihnya akar A kuadrat plus B kuadrat min 2 A kali B cos theta. Nah, selisih itu maksudnya itu kebalikan jarum jam, jadi sama kayak tadi nilainya negatif. Nah, tadi kalian udah denger kan, ada cos, ada sin, ada sudut-sudut. Nah, kalian tahu nggak sih itu jumlahnya berapa aja? Nah, kalau cos 0 derajat itu 1, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat itu setengah akar 2, cos 60 derajat itu setengah, cos 90 derajat 0, cos 180 derajat min 1, sin 0 derajat 0, 30 derajat setengah, 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat 1, dan sin 180 derajat 0. Nah, kalau bagi aku sendiri cara ngafalin cos dan sin itu kan dari 0 sampai 90 kan hampir sama susunannya, dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 itu untuk cos. Jadi cos dan sin itu tinggal dibalik. Jadi lebih gampang ngafalinnya, bedanya cuma di 180 derajat aja. Kalau cos tuh min 1, kalau sin 0. Nah, kalau tan ini dia beda sendiri, dia susunannya itu pada sudut 0 derajat itu 0, pada 30 derajat setengah akar 3, pada 45 derajat 1, pada 60 derajat akar 3, pada 90 derajat tak terhingga, dan 180 adalah 0. Lalu kita masuk ke penguraian vektor, di mana menentukan penguraiannya adalah menggunakan rumus penguraian vektor, yaitu
A sama dengan AXI tambah AYJ, di mana I adalah vektor satuan pertanda AX berada pada sumbu X, dan J adalah vektor satuan pertanda AY yang berada pada sumbu Y. Jika theta diapit A dan AX, maka rumus AX adalah A kali cos theta dan rumus AY A kali sin theta. Itu penggambarannya ada di layar. Dan jika theta diapit A dan AX, maka jadinya seperti itu, dan rumus BX-nya B kali sin theta dan rumus BY-nya B kali cos theta. Lalu kita menentukan besar dan arah vektor dengan menggunakan rumus A, itu akar AX kuadrat plus akar AY kuadrat, dan rumus tan theta itu sisi depan bagi sisi samping. Nah, itu kalian bisa lihat di gambar sini untuk penggambaran lebih lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal yang akan dijelaskan oleh Teresa. Di sini saya akan memperlihatkan contoh-contoh soal dan juga penjelasan mengenai cara penyelesaian soal-soal terkait bab vektor. Di sini saya menyediakan dua buah contoh soal. Soal yang pertama ini adalah Vektor gaya F1 memiliki besar 2 Newton dan berarah 30 derajat dari sumbu X positif. Sementara vektor gaya kedua, yaitu F2 besarnya 4 Newton, memiliki arah tepat ke sumbu Y positif. Tentukan besar resultan kedua vektor gaya tersebut. Lalu untuk soal kedua ini adalah Sinta berjalan kaki dari titik A sejauh 15 meter dengan arah 0 derajat. Setelah itu dia berbelok ke arah 127 derajat sejauh 25 meter. Lalu dia berbelok lagi ke arah 225 derajat dan kembali berjalan sejauh 12 meter. Akhirnya dia berjalan sejauh 20 meter pada arah 270 derajat. Berapakah besar dan arah perpindahannya dari titik A? Pada soal pertama ini dapat diketahui bahwa vektor gaya F1 sama dengan 2 Newton dan vektor gaya F2 sama dengan 4 Newton. Lalu yang ditanya pada soal ini adalah besar resultan kedua vektor. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita menggambarkan garis kedua vektor pada diagram Cartesius. Pertama, kita membuat garis vektor F1 sebesar 30 derajat ke arah sumbu X positif. Selanjutnya, karena F2 memiliki arah yang tepat ke sumbu Y positif, maka kita menggambarkan garis vektor F2 pada sumbu Y. Lalu dari diagram ini kita bisa menemukan sudut apit antara F1 dan F2 atau disebut juga dengan sudut theta, yaitu 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. Sehingga dapat diketahui besar sudut apit antara F1 dan F2 adalah 60 derajat. Setelah diketahui semua keterangannya, kita dapat menghitung besar resultan dengan persamaan R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali kosinus sudut theta. Kemudian kita bisa memasukkan angka-angkanya. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, nilai kosinus 60 derajat adalah 1/2. Hasil akar 28 ini dapat kita sederhanakan lagi dengan memecahnya menjadi akar 4 kali 7, sehingga besar resultan kedua vektor gaya tersebut adalah 2 akar 7 Newton. Selanjutnya, pada soal kedua, diketahui arah 0 derajat sejauh 15 meter, arah 127 derajat sejauh 25 meter, arah 225 derajat sejauh 12 meter, dan arah 270 derajat sejauh 20 meter. Yang ditanya pada soal ini adalah besar dan arah perpindahan Sinta dari titik A. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita menggambarkan garis vektornya pada diagram Cartesius. Karena awalnya berada di titik A, maka kita buat terlebih dahulu titik A di titik 0,0 dan kita buat panah dengan arah sebesar 0 derajat sejauh 15 meter. Kemudian dia berbelok ke arah 127 derajat, maka kita buat juga garis vektor dengan arah sebesar 127 derajat sejauh 25 meter. Kemudian kita buat lagi garis vektor dengan arah 225 derajat karena dia berbelok dan berjalan sejauh 12 meter. Dan yang terakhir, dia berjalan sejauh 20 meter sejauh 270 derajat. Maka kita buat garis vektor dengan arah sebesar 270 derajat. Setelah seperti ini, bisa kita tandai tiap garis vektor dengan ABCD untuk memudahkan kita dalam menjawabnya. Sebelum itu, kita menentukan komponen-komponennya terlebih dahulu. Yang pertama, komponen vektor A. AX sama dengan A cos 0 derajat sama dengan 15 dikali 1 jadi 15 meter. Lalu AY sama dengan A sin 0 derajat, jadi 15 kali 0 sehingga menjadi 0 meter. Kemudian pada vektor B, BX sama dengan B cos 127 derajat. Nah, 127 derajat ini berada di kuadran 2 namun bukan termasuk sudut istimewa. Sehingga kita menggunakan prinsip matematika menjadi cos minus 53 derajat. Sama dengan 25 dikali 3/5 sama dengan minus 15 meter.
Nah, untuk BY sama dengan B sin 127 derajat sama dengan B kali sin 53 derajat sama dengan 25 kali 4 per 5 menjadi 20 meter. Lalu untuk vektor C, CX sama dengan C kali cos 225 derajat sama dengan 12 kali minus setengah akar 2, maka hasilnya minus 6 akar 2 meter. Kemudian CY sama dengan C sin 225 derajat sama dengan min 1 per 2 akar 2 sama dengan min 6 akar 2. Dan yang terakhir untuk vektor D, DX sama dengan D cos 270 derajat sama dengan 20 kali 0 sama dengan 0. Lalu DY sama dengan D sin 270 derajat sama dengan 20 dikali minus 1 menjadi minus 20 meter. Kemudian kita mencari komponen vektor resultan untuk menentukan besar perpindahannya, yaitu Rx sama dengan Ax tambah Bx tambah Cx tambah Dx sama dengan 15 min 15 min 6 akar 2 plus 0 sama dengan min 6 akar 2 meter. Lalu Ry sama dengan Ay tambah By tambah Cy tambah Dy sama dengan 0 plus 20 min 6 akar 2 min 20 sama dengan min 6 akar 2 meter. Lalu kita bisa mencari besar perpindahannya, yaitu dengan persamaan R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat sama dengan 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat sama dengan akar 72 tambah akar 72 sama dengan akar 144 sama dengan 12, sehingga besar perpindahannya adalah 12 meter. Setelah itu, maka kita akan mencari arah perpindahan sinta dari titik A. Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus tangen theta sama dengan Ry per Rx, yaitu min 6 akar 2 per min 6 akar 2 sama dengan 1. Nah, sudut tangen yang memiliki nilai 1 adalah 45 derajat, sehingga arah perpindahan sinta dari titik A adalah 45 derajat terhadap sumbu ekspos. Nah, tadi kalian udah dengerin kan penjelasan tentang bab 3 vektor dan contoh latihan penjelasan oleh Teresa. Nah, selanjutnya kita ada latihan soal nih buat kalian 2 nomor. Jadi bagi kalian yang mau ngerjain, kalian bisa komen di bawah, nanti kita tulis jawabannya dan penjelasan lebih lanjutnya. Nah, untuk soalnya itu ada dua buah vektor yang saling membentuk sudut 67 derajat. Jika resultannya membentuk sudut 30 derajat terhadap vektor keduanya yang besarnya 15 Newton, maka besar vektor yang pertama ialah. Dan yang nomor kedua, ada dua buah vektor gaya yang masing-masing mempunyai 8 Newton dan 4 Newton dan saling mengambil sudut 120 derajat. Maka tentukanlah berapa besar resultan dari kedua buah vektor tersebut. Kalian bisa komen di bawah kalau mau butuh penjelasan dan jawaban lebih lanjut. Sekian yang dapat kami sampaikan atas kelompok 2 dari kelas PAUD IPA 3. Maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih.